Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari di sini. Kita bisa melayani Anda kembali, kita bisa berjumpa kembali bersama-sama di ibadah online tengah minggu kita. Saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita semua. Kita akan belajar dari perumpamaan domba yang hilang. Minggu lalu kita belajar dari perumpamaan Yesus dan ini adalah perumpamaan yang lain yang Yesus pakai untuk menggambarkan bagaimana sukacita surga ketika seseorang diselamatkan, seseorang ditemukan oleh Kristus. Kita akan belajar dari domba yang hilang, apa yang dapat kita pelajari dari sana, apa yang dapat kita lakukan dari perumpamaan tersebut. Tapi sebelumnya, mari kita menaikkan pujian penyembahan kita bersama-sama. Kita berdatang kepada Tuhan, kita akan menghampiri tahtanya. Kita angkat satu pujian, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah Tuhan di dalam hidup ini. Kau yang terindah dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan lebih segalanya. Besar kasih setiamu. Sama-sama umat Tuhan katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku.
Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, bertemu muka dengan muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam. Sekali lagi dari hati kita yang terdalam katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan untuk bertemu muka dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, karena Engkaulah yang terindah di dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya yang sanggup memuaskan kami. Hanya Engkau yang mengenal isi hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan. Kami rindu diam di kaki-Mu Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami tinggikan Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan bersama, bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu
Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu, kami siap belajar dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, urapi hamba-Mu, kami berdoa yang akan menyampaikan isi hati-Mu dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah ini dapat menjadi berkat buat mereka, biarlah ini dapat menjadi sebuah aliran air hidup, biarlah ini dapat menjadi sebuah mata air yang terus mengalir di setiap hati mereka, akan menjadi sebuah peringatan bahwa kami harus melakukan sesuatu terhadap firman-Mu Tuhan. Biar kami mendapatkan segala sesuatu yang kami pelajari pada siang hari ini. Tolong kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada, kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak pernah terbatasi oleh ruang dan tempat. Di dalam nama Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, saudara dimanapun saudara berada, saudara dipenuhi dengan sukacita dan penyembahan. Ya, tapi sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, begitu dalam hadirat Tuhan dalam kehidupan saudara, saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian saudara setelah ini, kalau saudara punya waktu, lanjutkan dengan menyembah Tuhan. Nah, saya percaya ketika saudara lanjut menyembah Tuhan, firman Tuhan yang saudara dengar hari ini akan masuk menjadi rema yang akan mengerjakan kebaikan dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Tadi Pak Jaya sudah bilang kita akan berbicara tentang mencari yang hilang. Ya, mencari yang hilang ya Pak Jar. Kalau kita hilang sesuatu, kita cari setengah mati Pak Jar. Apalagi HP. Ya, betul. Zaman sekarang orang tidak bisa hidup tanpa HP, ya kan? Ya. Bukan hilang saja, kalau ketinggalan ya taruh di mana, di bawah kertas, di bawah ranjang, di kolong ranjang, kita panik. Seisi rumah mungkin diomelin. Padahal tidak ada apa-apanya. Hanya HP saja kita sudah panik. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang domba yang hilang. Saudara bisa bayangkan, Allah yang mengasihi manusia, yang menciptakan manusia, ciptaan yang utama, yang ingin dia memiliki hubungannya apa aja ya, terhilang. Banyak yang hilang, tersesat. Saudara bisa lihat, Tuhan tidak panik. Tuhan sudah tahu kejatuhan manusia. Tetapi Tuhan insist, dia beringinan untuk mencari domba yang hilang ya. Nah, hari ini kita ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-15. Di kitab Lukas ini sebenarnya ada 3 perumpamaan Pak Jar ya tentang mencari sesuatu yang hilang. Ya, pertama mencari apa Pak Jar? Pertama yaitu mencari domba yang hilang. Dari 100 satu hilang. Kemudian mencari koin dari 10 satu yang hilang. Dan perumpamaan yang terakhir yang ketiga adalah mencari satu hilang daripada 2 ya, anak yang hilang ya. Kisah tentang anak bungsu dan anak sulung. Nah, hari ini kita berbicara tentang mencari domba yang hilang. Nah, saya bacakan dalam Lukas 15 ayat 3 sampai ke 7 mengatakan demikian. Nah, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Mereka ini ahli Taurat, orang Farisi yang ada di sana dan juga orang-orang lain. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat 5 mengatakan, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, saudara, kita mungkin familiar Pak Jar ya tentang cerita domba yang hilang ini. Pak Jar pernah berkhotbah tentang hal ini? Oh iya, pernah. Ya. Pernah membahas tentang ini, Pak. Ya, sangat menarik sekali kalau ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu ya. Ada banyak sekali arti yang mungkin 5 tahun lalu kita mendengarkan firman Tuhan, pengertian seperti ini, dan mungkin sekarang pengertian berbeda. Mungkin 5 tahun kemudian perumpamaan itu akan berbicara kepada kita akan hal yang lain. Nah, hari ini seperti kita akan berbicara pada dasarnya Tuhan Yesus ingin menceritakan alasan daripada mengapa dia memberikan perumpamaan ini, yaitu ingin menggambarkan hati Bapa akan ciptaannya yang hilang. Ya, ini tidak hanya untuk menggambarkan Bapa pencipta itu, ya, untuk mencari yang hilang, tetapi untuk mengajarkan kita sebagai umat Tuhan bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang yang hilang.
Ya, terutama kita yang sudah diselamatkan, kita yang termasuk gerombolan 99 yang benar, ya, dikatakan bagaimana sikap kita, tindak tanduk kita, bagaimana kita bisa melihat gembala, contoh gembala itu yang meninggalkan 99 sudah aman, yang sudah pasti dalam rumahnya dan mencari yang hilang. Nah, disinilah tujuan daripada Tuhan Yesus membagikan perumpamaan ini. Nah, saudara, mengapa? Kenapa? Tapi ada alasannya, saudara. Kalau saudara baca di awal-awal firman Tuhan ini, dikatakan pada saat itu ada ahli Taurat, orang Farisi, ya seperti kita tahu lah, mereka selalu ingin mencobai ya. Tuhan Yesus. Mereka tahu semuanya, Pak Jer ya. Kalau sekarang boleh dibilang apa? Doktor di bidang teologi ya. Dia sudah tahu semua Alkitab, dia mengerti asal-usulnya, sejarahnya dan sebagainya. Nah, datang ini anak muda baru 32 tahun mungkin pada saat itu, Yesus. Ya, dia pintar, dia mengetahui firman Tuhan karena dia memang menciptakan firman Tuhan. Nah, mereka ini datang selalu ingin membenarkan diri mereka, ingin memaksakan tafsiran Taurat mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, disinilah selalu Tuhan Yesus, saya boleh katakan, menghantam pengertian mereka tentang firman Tuhan. Nah, disinilah sekali lagi mereka dikatakan bersungut-sungut. Ini bersungut-sungut ya. Kenapa mereka bersungut-sungut, Pak Jer? Karena Tuhan Yesus seorang rabi, ahli agama, mengetahui firman Tuhan, Taurat. Gaulnya sama orang-orang orang berdosa, ya, tunasusila, ya, orang tax collector, pemungut cukai, orang-orang yang berdosa. Mereka nggak habis pikir. Ya, habis pikir, ahli Taurat seperti Tuhan Yesus sebenarnya ahli Taurat, guru, ya, rabi. Kok bisa-bisanya bergaul sama orang-orang seperti itu? Nah, di sini mereka bersungut-sungut. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin memberikan menanggapi mereka sebenarnya, menanggapi sungut-sungut mereka, protes mereka, jiwa yang menghakimi daripada ahli Taurat itu. Dan kedua, Tuhan Yesus ingin menggambarkan kebesaran kasih Tuhan bagi umat manusia, ya, sekaligus menunjukkan, kamu jangan munafik loh. Seharusnya kamu yang lebih tahu hukum Taurat, kamu yang harus mencari orang-orang tersesat, ya, pemungut cukai, ya, orang-orang berdosa, harus kamu hampiri dan biarlah mereka bertobat. Jangan kamu benci, ya. Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada mereka kemunafikan mereka. Nanti Pak Jer akan membicarakan beberapa hal. Bagaimana kita bisa belajar daripada hukum perumpamaan ini? Ya, banyak hal yang kita bisa belajar. Tidak hanya apa yang kita jelaskan di sini, saudara. Saudara renungkan kembali, saya percaya ya Pak Jer ya. Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Tuhan akan menjelaskan kepada saudara dalam konteks hidup saudara dimanapun saudara berada, arti daripada perumpamaan ini. Ya, memang arti dan tujuan Tuhan Yesus adalah untuk menyatakan kemunafikan orang ahli Taurat dan menunjukkan kebesaran kasih Tuhan bagi orang yang tersesat. Nah, Pak Jer punya pengalaman menghadapi orang-orang seperti itu ketika kita melayani Indonesia. Banyak orang melayani orang miskin, orang berdosa, ya kan? Saya pernah dengar, Pak Jer ya, ada beberapa bagian misi dari gereja ataupun kelompok-kelompok tertentu pelayanan khusus kepada misalnya kelompok orang tunasusila, ya. Orang-orang memang ketahuan baru keluar dari penjara, bahkan pelayanan penjara kepada orang-orang yang memang penjahat kelas berat gitu ya. Mungkin kadang-kadang pelayanan seperti itu akan dicemooh banyak orang. Ya. Sepertinya mereka sudah give up, sudah nggak ada harapan lah, ya, sudah memang terlanjur. Begitu dosanya begitu dalam, ya, sudah tidak punya harapan. Mengapa kita harus melayani mereka? Harusnya kita melayani di dalam gereja Tuhan 99 itu, ya. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak melayani 99. Sukacita Tuhan Yesus tetap ada di 99, tetapi dikatakan sukacita itu lebih besar lagi ketika dia menemukan satu yang terhilang. Ya, Pak Jar, mungkin kita belajar dari firman Tuhan ini. Silakan Pak Jar. Ya, ada pelajaran yang dapat kita pelajari dari sini, ada pelajaran berharga. Yang pertama, bahwa kasih Allah adalah kasih yang mencari. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang aktif, Tuhan adalah Tuhan yang berinisiatif. Karena pencarian itu bukan karena orang yang meminta,
bukan karena ada permintaan dan sebagainya, tetapi dari isi hati Tuhan sendiri, karena ada belas kasihan yang muncul, ada kasih yang muncul daripada Tuhan untuk mencari domba yang terhilang itu. Karena Tuhan mau supaya yang terhilang itu bisa kembali lagi. Mereka yang terhilang itu, domba yang hilang itu bisa dapat masuk kembali ke kandang dan bisa berkumpul kembali kepada yang ke-99 itu. Artinya adalah dia juga tidak hanya menunggu mereka yang tersesat untuk menemukannya. Tuhan tidak mau menunggu kapan ya dia balik. Udahlah pasti dia balik. Yalah. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan namanya tersesat aja. iya tersesat. Namanya tersesat. Jadi mungkin saja dia bisa bertanya orang lalu dia kembali dan sebagainya. Tidak. Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Karakter Tuhan adalah Tuhan yang berinisiatif. Dia tidak mau menunggu. Dia akan terus mencari yang terhilang. Sebagai bukti ada beberapa Tuhan mengutus anaknya untuk menyelamatkan dunia ini. Yohanes 3:16 jelas memberitahukan bahwa Tuhan berinisiatif. Tuhan, ya saya suka kata itu, aktif, berinisiatif untuk melakukan penyelamatan atau memberikan keselamatan bagi mereka yang terhilang. Juga Yesus datang untuk mencari yang terhilang juga di Lukas 19 ayat 10. Dan masih banyak hal lain bagaimana Tuhan mau mencari mereka. Paulus, ketika Paulus menjadi radikal dan melakukan kesalahan terhadap apa yang dia pelajari tentang Taurat, Allah juga melakukan inisiatif mencari Paulus. Yunus hilang, mau pergi, Yesus mencari, Allah mencari lalu menangkapnya dan mengembalikan kepada panggilannya. Begitu banyak contoh di Alkitab bagaimana Allah berinisiatif untuk memiliki hati menyelamatkan mereka yang terhilang. Gitu. Pak Ari mau ada tambahan? Silakan teruskan. Oke. Lalu yang kedua adalah kasih Allah adalah kasih yang menanggung. Tadi ada gambaran bagaimana domba itu ditaruhkan di pundak para gembala. Gembala yang menggendong domba yang hilang. Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ada tulisan mengatakan seperti ini. Sang gembala memikul beban pemulihan bahkan setelah dombanya ditemukan. Jadi setelah domba itu ditemukan, maka gembala yang akan terus bekerja untuk pemulihan domba tersebut. Karena domba yang tersesat itu bisa saja jatuh, terluka, mungkin kakinya patah, dan sebagainya. Dan kita bisa tahu setiap anak-anak Tuhan yang tersesat, anak-anak Tuhan yang terhilang, pasti keadaannya semakin memburuk. Tidak mungkin orang yang jauh daripada Tuhan keadaannya membaik. Saya tidak pernah menjumpainya. Dan meskipun begitu, Bapa di surga mau, Yesus mau, supaya kita datang kepada mereka. Dan Tuhan yang akan membereskan, memulihkan kembali, istilahnya memandikan kembali, menggantikan pakaiannya, atau membebat setiap luka yang ada. Sehingga Tuhan yang menanggung segala sesuatunya dan dia bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah kembali. Dia bisa menjadi bertumbuh bersama-sama dalam sebuah anggota atau keluarga yang bisa membuat dia bertumbuh di dalam Tuhan. Itu adalah pelajaran-pelajaran berharga daripada perumpamaan ini. Dan kita juga bisa lihat ketika Yesus mencari yang satu dan meninggalkan yang ke-99. Berarti ada sebuah rasa berharga yang lebih terhadap yang satu. Tuhan menganggap berharga mereka yang sudah terhilang. Kita tidak boleh melupakan sebagaimana Kristus sudah meneladani dan sudah mencontohkan, memberikan perumpamaan buat kita semua. Kita harus memiliki sebuah rasa kasihan juga, belas kasihan kepada yang mereka yang terhilang. Ketika Kristus mencari, maka hal yang sama yang Tuhan mau ajarkan buat kita semua, bahwa kita juga harus mencari mereka yang terhilang. Karena ketika mereka kembali, ketika mereka ditemukan, ada sebuah sukacita yang berbeda. Ada sukacita Allah atau sukacita di kerajaan Allah ketika ada satu anak yang tersesat itu kembali. Yesus mengatakan tadi bahwa ada sebuah sukacita di surga. Bahwa kita harus memiliki sikap dan kasih dan sukacita yang sama dalam hal keselamatan orang-orang berdosa. Kalau kita memiliki sifat atau kita masih seperti orang-orang Farisi, seringkali kita akan menghakimi mereka yang kembali. Wah, sudah balik dia. Gimana? Sudah capek belum dari luar? Dan sebagainya. Kita tidak boleh seperti itu. Gimana dosanya dulu? Enak. Dan diungkit-ungkit kembali ya. Iya. Lah, kamu nggak boleh pelayanan. Kan kamu kan sudah melakukan dosa dan sebagainya. Padahal Tuhan Yesus sudah merawat. Betul. Sudah menyembuhkan. Betul. Cara berpikir seperti itulah adalah cara agamawi. Cara pikir seperti itulah cara pikir orang-orang Farisi yang merasa dirinya paling benar karena tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tidak boleh.
Walaupun kita setia di dalam Tuhan, walaupun kita terus melayani Tuhan, dan ketika ada anak Tuhan yang kembali, ada domba yang ditemukan dan kembali, maka kita harus bersukacita, senang menyambut mereka. Selamat datang, saya senang atas kehadiranmu. Tuhan yang akan memulihkan keadaanmu dan saya akan menemanimu sampai engkau pulih kembali. Itu yang harus kita lakukan. Harus ada sebuah sukacita yang muncul di hati kita semua ketika ada orang yang kembali kepada Tuhan atau datang kembali ke gereja. Hal ini juga mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika Tuhan memberitahu kita harus mencari yang terhilang itu, kita sedang belajar ada sebuah konsep pemisahan, bukan isolasi. Ya. Beda. Ketika pemisahan adalah kita dipisahkan. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh bertemu dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Paham ya maksudnya di sini? Jadi kita dipisahkan oleh Tuhan. Memang kita adalah orang yang berbeda. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh menghabiskan waktu atau kita pergi mencari mereka yang berdosa. Kita tidak boleh memiliki pasangan yang berbeda atau pasangan yang berbeda apa istilahnya, yang tidak seimbang, yang tidak sepadan. Itu memang kata Alkitab. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Pasangan dengan sahabat itu berbeda. Kita harus juga keluar kepada mereka dan memisahkan diri kita. Kita boleh bersama dengan mereka, tetapi kita tidak boleh mengubah pikiran kita sama dengan mereka. Itu yang Tuhan sedang ajarkan daripada firman Tuhan ini. Paulus juga memberitahukan di 1 Korintus bahwa seluruh jemaat Korintus harus makan bersama-sama mereka yang belum percaya. Kita harus memiliki waktu. Memiliki waktu bukan berarti supaya kita bisa menjadi sama dengan mereka, tetapi memiliki waktu untuk mereka supaya kita bisa membawa mereka kepada Tuhan. Seperti yang sedang kita pelajari bulan ini, bahwa kita harus melakukan sesuatu hal yang berbeda. Jadi kita datang kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kita beri waktu kita beri uang kita, perhatian kita, supaya mereka bisa melihat kepada Tuhan. Amin. Itu yang Yesus mau daripada firman Tuhan ini. Dan apa yang Paulus juga beritahu adalah supaya mereka bisa melihat Tuhan dari apa yang kita kerjakan ketika kita fellowship dengan mereka, makan bersama mereka. Yesus juga makan bersama orang-orang berdosa. Kita bisa lihat di Lukas 15 ayat 1 dan 2. Garam tidak bisa menjadi berdampak. Garam tidak bisa berfungsi kalau tidak dicampurkan dengan bahan makanan. Kita semua tahu itu. Sama halnya kalau kita mau menjadi dampak, kita mau menginfluence hidup orang lain, kita harus berada di komunitas yang jauh daripada Tuhan. Dan kita membawa nilai-nilai kerajaan Allah itu dan mereka bisa melihat kepada Tuhan. Jadi kita harus pisahkan diri kita, tetapi kita tidak boleh menutup diri dari mereka. Iya, benar sekali ya. Untuk kita bisa menjadi terang di tengah kegelapan, kita harus bawa terang kita ke tempat gelap, ya kan? Supaya terang kita sungguh-sungguh nyata. Ya betul saudara, sementara kita masih bersinar karena Tuhan selalu bersama kita. Ya betul sekali, kita berdampak, tetapi kita tidak berubah siapa identitas kita dalam Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya percaya sudah belajar dari hal-hal seperti ini dan boleh mengubahkan hati kita, mengubahkan sikap, attitude kita, ya, dalam kita menanggapi orang-orang yang terhilang. Kenapa, saudara? Mungkin selama ini kita juga mengakui kadang-kadang gereja itu terlalu eksklusif, ya, terlalu eksklusif. Mungkin minggu di 2 jam ibadah kita boleh eksklusif karena kita bersekutu di rumah Tuhan. Tetapi selepas itu kita harus inklusif dalam segala apa yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita untuk kita inklusif, memberkati banyak orang. Tuhan memberikan talenta kepada kita, ya kita eksklusif untuk ibadah kita, persekutuan kita orang percaya. Tetapi talenta kita, berkat dan waktu bagi kita dari Tuhan itu harus inklusif untuk melayani orang lain. Ya, bukankah Tuhan memberikan kita itu berkat, bahkan nafas kita sendiri adalah berkat pemberian daripada Tuhan. Nah, saudara, saya ingin menyimpulkan perumpamaan Tuhan Yesus mengenai domba yang hilang ini. Apa yang kita bisa ambil dari cerita ini buat kita selain pelajaran tadi? Ya, ada 3 kata yang ingin saya sampaikan kepada saudara: pergi dan mencari. Pergi dan mencari. Mungkin kita berkata, oh itu tugasnya gembala, ya kan, namanya juga gembala ya. Tugas pada pemimpin gereja, pelayan gereja. Tidak, saudara, ini adalah berbicara tentang iman yang bekerja. Kita mengerjakan keselamatan kita.
pergi dan mencari. Firman Tuhan tadi di Lukas 10 ayat 4 mengatakan, Yesus pergi mencari di padang gurun, mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Kalau mencari di padang gurun sampai menemukannya pasti perlu waktu, perlu tenaga, mungkin perlu biaya, waktu yang mungkin sampai gelap baru pulang, baru bertemu dengan domba yang hilang. Ya, tetapi tetap pergi dan mencari. Kata yang kedua, tetap bertahan ya. Ketika saudara melakukan ini, pergi dan mencari, mungkin ada orang yang bersungut-sungut Pak Jar ya. Ya. Orang akan menilai saudara, menghakimi saudara. Tetap bertahan dari omongan itu. Kalau saudara percaya itu adalah firman Tuhan dan kita harus meneladani Tuhan, kita pergi dan tetap mencari. Pasti ada orang-orang seperti orang Farisi, ahli Taurat yang akan menghakimi saudara, menggerutu di hadapan saudara, bahkan ingin membawa saudara berhenti dan tidak melayani. Tetap pergi dan tetap bertahan. Yang ketiga ada hindari kesombongan. Ya, ketika Tuhan pakai saudara, jangan kita seperti orang Farisi yang sombong agama, tetapi membuat mereka menjadi orang yang munafik dan akhirnya mereka tidak tahu di lingkungan, keadaan lingkungan mereka banyak orang berdosa. Ya, mereka tahu firman Tuhan, melayani Tuhan. Orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat itu sangat-sangat ketat dalam tata cara agama mereka. Ya, sangat detail, tetapi mereka gagal mengenal lingkungan mereka karena mereka memiliki kesombongan rohani sehingga memiliki kebutaan rohani. Itulah yang harus kita hindari. Saya percaya firman Tuhan hari ini hanya dua sebenarnya intinya, menunjukkan kasih Tuhan kepada manusia terutama yang tersesat dan menantang saudara dan saya untuk melakukan hal yang sama. Amin saudara. Pak Jar, saya pernah mengatakan ya, saat ini kita sudah diselamatkan, tetapi semua kita masuk dalam tim penyelamatan. Kita sudah diselamatkan, tapi kita masuk dalam tim penyelamatan daripada Tuhan Yesus. Gereja Tuhan, tubuh Tuhan, dimanapun saudara berada, denominasi apapun, ya pelayanan apapun saudara, kita adalah satu tim penyelamatan. Pergi dan mencari domba-domba yang hilang. Biar nama Tuhan dipermuliakan, biar ada sukacita. Tidak hanya di surga, tetapi dalam hati kita semuanya. Karena kita membawa kembali domba yang hilang dan yang tersesat. Amin, saudara. Pak Jar, silakan berdoa bagi kita semuanya. Ya, kami ucap syukur kepada Tuhan. Melalui ini kami tahu bahwa ada satu sobat yang setia, yang terus menunggu kami, yang terus mencari kami, yang terus melakukan inisiatif untuk keselamatan kami. Kami berdoa Tuhan, buat seluruh anak-anak-Mu yang sedang tersesat, kirim kami ke sana ya Bapa, pakai kami, beri kami belas kasihan, supaya kaki dan tangan kami bisa menyelamatkan mereka, pergi menggapai mereka, supaya mereka bisa kembali kepadamu ya Tuhan. Amin. Tuhan, ini doa hamba-Mu, biar kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang juga melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan sudah ajarkan, untuk pergi mencari yang terhilang itu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita akan naikkan satu pujian sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur Namanya hatiku. Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur sekali lagi umat hatiku. Tuhan katakan, Namanya Yesus, amin Tuhan, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. haleluya. Nama Yesus yang sanggup menyelamatkan kita semua, nama Yesus yang sanggup Amin. menghiburkan kita, dan nama Yesus saja yang akan terus mencari kita, Yes. meskipun kita tersesat Haleluya. dan mengembalikan kita kepada keadaan kita yang semula. Kita akan menaikkan doa syafaat kita pada saat ini. Kita akan berdoa buat beberapa hal. Yang pertama, kita akan berdoa buat bapak atau ayah dari salah satu jemaat yang sedang sakit. Kita berdoa biarlah Tuhan yang akan sembuhkan beliau, biarlah Tuhan yang akan menjagai beliau. Yang kedua, kita akan berdoa buat beberapa anak yang akan dibaptiskan. Nanti saya minta Pastor Ari berdoa untuk mereka, dan Tuhan yang akan terus menolong mereka, dan Tuhan yang akan memakai kita semua, menemani mereka supaya mereka bisa bertumbuh, mereka bisa berbuah bersama-sama dengan kita semua di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, nanti saya akan berdoa buat gereja ICA Taiwan yang akan segera dibuka. Kita berdoa buat gereja ini, fasilitas yang ada seperti apa yang telah saya umumkan, supaya ini bisa menjadi berkat buat jemaat di Taiwan dan seluruh komunitas yang ada, penduduk yang ada di sana, supaya Tuhan segera mempermudah perizinan yang ada. Lalu kita akan menutup doa ini bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu, berdoa buat Bapa kami, seorang Bapa yang sakit Tuhan, yang sedang membutuhkan pertolongan. Tuhan yang akan sembuhkan beliau. Kami tidak tahu apa yang sedang beliau hadapi, apa yang membuat beliau sakit Tuhan. Tapi kami percaya kebaikan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi atasnya dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan yang daripada Tuhan dalam nama Yesus. Kami minta supaya Tuhan bekerja pada saat ini juga. Kami berdoa supaya Tuhan yang akan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Tolong hamba-Mu ini, tolong anak-Mu ini Tuhan, supaya beliau menjadi sehat dan dapat bekerja kembali atau dapat melakukan aktivitasnya Tuhan di hari-harinya ya Bapa. Dan kami akan mendengar bahwa Tuhan sudah menolong Bapa ini dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami buat anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah membawa kembali 5 domba-Mu Tuhan, mereka yang tersesat Tuhan. Pada 1 Oktober nanti Tuhan, mereka akan sujud di hadapan-Mu Tuhan, menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan dibaptis Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau membawa mereka melalui gereja-Mu di ICA Tuhan. Saat ini Tuhan, kami meminta kepada Engkau Tuhan, teguhkan hati mereka lebih dalam lagi Tuhan. Sejauh mana kami bisa membimbing mereka, tetapi kami percaya kasih-Mu ya Bapa, kasih-Mu Tuhan atas mereka Tuhan, lebih dahsyat dan lebih besar lagi Tuhan. Lindungi hidup mereka, lindungi roh mereka sampai hari itu dan selanjutnya sampai mereka menghadap Engkau Tuhan. Sementara kami juga meminta kepada Engkau Tuhan Bapa, untuk memberkati keluarga mereka Tuhan, lembutkan hati keluarga mereka Tuhan, untuk mereka mengerti apa yang dilakukan oleh anak mereka Tuhan.
Lembutkan hati mereka kalau ada oposisi dan penolakan Tuhan. Lembutkan hati mereka Tuhan. Kuasa yang sama menjamah anak-anak-Mu itu Tuhan. Kuasa yang sama juga akan menjamah keluarga dan orang tua mereka Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau mampu melembutkan, bahkan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menjangkau, mengembalikan mereka Tuhan. Bawa mereka kembali Tuhan kepada Engkau Tuhan. Ini doa kami sesuai dengan firman-Mu. Satu orang diselamatkan, isi satu keluarga akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat gereja Caiwan, gereja yang sudah selesai mengalami renovasi Tuhan. Tapi ada beberapa hal yang belum lolos Tuhan dalam pengujian pemerintah. Tapi kami berdoa Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan buka jalan. Supaya gedung gereja ini segera terbuka. Supaya gedung gereja ini Tuhan dapat segera kami pakai. Supaya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sana. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan di Caiwan. Di dalam nama Yesus, kami minta kemurahan Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan. Kami minta mujizat Tuhan. Supaya Tuhan segera bukakan Tuhan gedung gereja ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu. Kami sudah melakukan ibadah tengah minggu pada saat ini. Semua karena Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati kami semua. Kiranya Engkau Tuhan yang akan menjamah kami semua. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati kami dan menyembuhkan mereka yang sakit. Apapun penyakit mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami tutup ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya Tuhan, sukacita surgawi, shalom yang dari surga turun atas kehidupan kami dan setiap jemaat dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka saat ini. Shalom-Mu Tuhan melampaui segala akal, turun atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Tetap semangat dalam Tuhan. Mencari domba yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.